pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Liputan Pagi, program berita terkini yang menyajikan informasi cepat dan akurat. Saya Konita Azafira dan saya Nabila Sabila hadir di tengah Anda untuk membahas situasi terkini menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perjalanan 10 tahun kepemimpinan Jokowi telah membawa banyak perubahan, baik dalam aspek pembangunan maupun tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Dalam program kali ini, kita akan mengeksplorasi pencapaian serta tantangan yang dihadapi selama kepemimpinan Jokowi, serta harapan masyarakat untuk pemimpin selanjutnya. Kami akan mendengarkan berbagai sudut pandang dari masyarakat dan para ahli. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kami telah mengirimkan jurnalis kami, Amara, untuk melakukan wawancara dengan masyarakat. Mari kita saksikan laporannya. Baik, dengan Amara, bagaimana situasi di sana saat ini, Amara? Baik, terima kasih Konita dan Nabila. Saya Amara, saat ini sedang berada di kampus Jaya Bakti. Kebetulan cuaca di kampus Jaya Bakti ini sedang hujan dan mahasiswa sedang berteduh di aula kampus. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Bapak Dilvi. Bapak sebagai apa nih? Di sini saya sebagai dosen di Fakultas Hukum. Oh ya, Bapak kan ini masa jabatan Joko Widodo akan berakhir selama 2 periode. Pastinya kan akan meninggalkan jejak kepemerintahannya. Apa pendapat Bapak Zaim atas pencapaian Bapak Presiden Joko Widodo? Tentu yang pertama saya mengapresiasi atas kinerja Bapak Jokowi yang saya rasa sama menjabat sebagai Presiden Indonesia cukup berhasil. Yang pertama saya mengenai pembangunan dan infrastruktur di negeri kita, terutama pada jalan tol yang berhasil menghubungkan seluruh Indonesia. Selain itu ada juga di program kesejahteraan seperti Kartu Indonesia Sehat dan Prakerja yang saya rasa bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia ini. Selain itu di masa pemerintahan Bapak Jokowi juga kita menghadapi beberapa tantangan, contohnya seperti lemahnya reformasi hukum kita dan juga lemahnya dalam penegakan korupsi di negeri ini. Terima kasih. Dan apa pendapat Bapak Dilvi tentang isu-isu Bapak Jokowi yang belum terselesaikan? Tentunya ada beberapa isu yang bisa saya katakan ya, seperti tadi saya menyampaikan mengenai yang pertama itu lemahnya pendidikan penegakan hukum di Indonesia, dan kedua lemahnya hukum pada korupsi. Setelah itu masih banyaknya kesenjangan sosial di Indonesia ini yang saya rasa kurang diperhatikan oleh pemerintah, dan saya berharap untuk pemerintahan ke depan lebih diperhatikan kembali. Apa harapan Bapak Dilvi untuk pemerintahan selanjutnya setelah masa jabatan Joko Widodo? Tentu harapan saya untuk pemerintahan selanjutnya, yang pertama itu di dalam tata kelola pemerintahan itu lebih transparan, lebih jelas, dan juga lebih tegas dalam penegakan hukum, tentunya pada kasus korupsi yang bisa saya katakan sangat merugikan di Indonesia ini. Dan juga pada pemerintahan selanjutnya saya berharap pada pemerintahan ini lebih memperhatikan SDM kita agar lebih maju ke depannya. Itu, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa kampus Jaya Bakti. Dengan Mas siapa? Saya Zaim. Mas bidang apa? Bidang pertanian. Mas kan masa pemerintahan Jokowi akan berakhir selama 2 periode. Apa harapan Mas Zaim untuk pemerintah selanjutnya setelah masa jabatan Presiden Jokowi? Baik, harapan saya kepada Presiden Prabowo agar melanjutkan program-program positif dari Presiden Jokowi tentunya. Yang kedua, memperbaiki sistem birokrasi di negara Indonesia, serta yang ketiga, memberantas korupsi. Menurut Mas Zaim, apa peran masyarakat dalam kinerja pemerintah? Baik, peran masyarakat dalam kinerja pemerintah ini sangat penting untuk mengawal kinerja masyarakat.
agar pemerintah bekerja dengan benar seluruhnya, serta ini juga bisa menjadi kontrol sosial gitu. Makasih Mas Zain. Dari wawancara tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat memiliki harapan besar untuk perbaikan di masa mendatang. Mereka ingin memimpin yang bisa melanjutkan pembangunan sekaligus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Saya Amara, cukup sekian, kembali kepada studio. Terima kasih Amara, sangat menarik mendengar langsung suara masyarakat. Dari seperti ini terlihat bahwa meskipun ada pencapaian, masih banyak harapan dari masyarakat untuk perbaikan di masa depan. Ini menunjukkan bahwa transisi kepemimpinan mendatang harus memperlihatkan keutuhan rakyat dengan lebih baik. Kami akan terus memantau perkembangan ini dan mendengar lebih banyak suara rakyat. Kami berharap informasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang diharapkan masyarakat dari pemimpin selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan liputan kami dan sampai jumpa.